1. Di sini kami ingin menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Perkenalkan, saya Anselma Astina Kartika Sari Halawa. Saya Sabrina Hamiza. Saya Luna Raya Kirana. Saya Dr. Sabrina Hamiza. Mekanisme persalinan, proses di mana penyesuaian masuknya kepala janin ke dalam panggul. Di dalam mekanisme persalinan ada beberapa fase. Yang pertama adalah kala 1. Kala 1 dalam proses persalinan merupakan tahap pembukaan serviks atau leher rahim. Dimulai dari tidak adanya pembukaan atau 0 cm sampai pembukaan lengkap atau 10 cm. Tahapan kala 1 dalam persalinan terbagi menjadi dua, yaitu adalah fase laten atau fase awal, dan yang kedua adalah fase aktif. Fase laten atau fase awal, di mana pembukaan serviks 0 sampai 3 atau 4 cm. Kontraksi mulai teratur namun belum terlalu kuat. Lamanya 8 sampai 12 jam pada primigravida atau baru pertama melahirkan, dan bisa lebih singkat pada multigravida atau sudah pernah melahirkan. Di masa ini ibu masih bisa berjalan dan beristirahat. Yang kedua adalah fase aktif, di mana pembukaan serviks sudah mencapai 4 hingga 10 cm. Kontraksi semakin kuat dan lebih sering. Pada fase ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu adalah fase akselerasi, pembukaan 4 hingga 7 cm, fase puncak atau maksimum dari 7 hingga 9 cm, dan fase deselerasi atau pembukaan dari 9 hingga 10 cm. Tindakan pada kala 1 adalah observasi kontraksi, denyut jantung janin, tekanan darah ibu, suhu dan frekuensi kencing pada ibu. Pada fase ini dilakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui pembukaan dan penurunan kepala janin. Begitupun bidan memberikan dukungan emosional dan edukasi kepada ibu. Begitupun jaga cairan dan energi. Pengertian kala 2 persalinan. Kala 2 adalah fase persalinan sejak pembukaan lengkap 10 cm hingga bayi lahir sepenuhnya. Biasanya berlangsung primigravida anak pertama sampai kurang lebih 1-2 jam, anak kedua multigravida kurang lebih 30 menit hingga 1 jam. Tujuan kala 2, mengeluarkan bayi dari rahim melalui jalan lahir dengan bantuan kontraksi dan dorongan ibu mengejan. Tanda masuk kala 2. Yang pertama, pembukaan sudah lengkap 10 cm. Yang kedua, ibu mulai ingin mengejan. Yang ketiga, terlihat kepala bayi di vulva saat mengejan atau disebut crowing. Yang keempat, anus sudah mulai membuka. Yang kelima, terlihat lendir bercampur darah keluar. Kala ketiga persalinan. Kala ketiga persalinan adalah tahap ketiga dari proses persalinan. Dimulai setelah bayi lahir dan berakhir dengan keluarnya plasenta dan selaput ketuban. Nah, pada tahap ini fokus utama adalah pada pelepasan dan pengeluaran plasenta serta mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan. Ada juga prosesnya, yaitu proses plasenta. Setelah bayi lahir, uterus akan berkontraksi untuk melepaskan plasenta. Tanda-tanda pelepasan plasenta meliputi perubahan bentuk rahim menjadi bulat dan lebih tinggi di perut. Nah, tali pusar memanjang, perdarahan ringan dari vagina, kontraksi uterus dan perubahan bentuk rahim membantu plasenta terlepas dari dinding rahim. Kala 4 persalinan adalah tahap terakhir dalam proses persalinan yang berlangsung setelah bayi dan plasenta atau ari-ari telah lahir, yaitu masa 2 jam pertama setelah kelahiran plasenta. Ada juga tujuan kala 4, yaitu yang pertama, memastikan uterus berkontraksi dengan baik, bisa juga disebut involusi. Yang kedua, mencegah perdarahan postpartum atau perdarahan setelah melahirkan. Dan yang ketiga, memantau tanda-tanda vital ibu seperti cek nadi, tekanan darah, dan suhu. Ada juga tindakan dalam kala 4, yaitu periksa kontraksi uterus setiap 15 menit. Yang kedua, evaluasi tingkat perdarahan. Dan yang ketiga, observasi tanda-tanda vital ibu setiap 5-30 menit. Periksa fundus uteri atau tinggi dan kekerasan rahim. Pastikan ibu bisa berkemih, jikapun tidak bisa dipasang dengan kateter. Dorong inisiatif menyusui dini atau IMD jika belum dilakukan. Berikan dukungan emosional dan pembinaan awal menyusui. Gerakan kardinal pada persalinan yang pertama adalah penurunan, yang kedua ada fleksi, yang ketiga ada putaran paksi dalam atau rotasi interna, yang keempat ada ekstensi, yang kelima adalah putaran paksi luar atau rotasi eksternal, dan yang terakhir adalah ekspulsi. Yang pertama, penurunan. Turunnya kepala dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, masuknya kepala dalam PAP, dan yang kedua, majunya kepala. Nah, masuknya kepala ke dalam PAP biasanya dengan sutura sagitalis melintang dan dengan fleksi yang ringan. Ada synclitismus, yang dimana sutura sagitalis terdapat di tengah-tengah jalan lahir dan tepat di antara simfisis dan promotorium.
Ada asinkletismus di mana sutura sagittalis agak ke depan mendekati simfisis atau agak ke belakang mendekati promontorium. Ada asinkletismus anterior di mana sutura sagittalis mendekati promontorium sehingga os pariental depan lebih rendah daripada os pariental belakang. Ada asinkletismus posterior di mana sutura sagittalis mendekati simfisis dan os pariental belakang lebih rendah daripada os pariental depan. Yang kedua, majunya kepala. Pada primigravida, majunya kepala terjadi setelah kepala masuk ke dalam rongga panggul dan biasanya baru mulai pada kala kedua. Ada multipara, majunya dan masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul terjadi secara bersamaan. Apa sih yang menyebabkannya? Yang menyebabkan majunya kepala adalah yang pertama, tekanan cairan amnion, dan yang kedua, tekanan langsung fundus pada bokong. Ketiga, kontraksi otot abdomen, dan yang terakhir, ekstensi dan pelurusan badan pada janin. Yang kedua yaitu fleksi. Begitu penurunan menemukan tahanan dari pinggir PAP, serviks, dinding panggul atau dasar panggul, maka akan terjadilah fleksi sehingga UK jelas lebih rendah dari UB. Ada juga yang ketiga yaitu putaran paksi dalam. Putaran paksi dalam adalah gerakan pemutaran kepala dengan suatu cara yang secara perlahan menggerakkan occiput dari posisi asalnya ke anterior menuju simfisis pubis atau ukuran sering ke posterior menuju lubang sakrum. Putaran paksi dalam mutlak perlu untuk kelahiran kepala karena putaran paksi merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir, khususnya bentuk bidang tengah, panggul, dan PBP. Ekstensi setelah putaran paksi selesai dan kepala yang telah fleksi penuh sampai di dalam panggul vulva, terjadi ekstensi atau difleksi dari kepala, sehingga dasar occiput langsung menempel pada margot inferior simfisis pubis. Hal ini terjadi karena pintu keluar vulva mengarah ke atas dan ke depan. Putaran paksi luar disebut juga putaran resusitasi atau putaran balasan. Setelah kepala lahir, maka kepala memutar kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi pada rotasi dalam. Setelah rotasi luar, bahu depan kelihatan di bawah simfisis dan menjadi hipomycelium untuk kelahiran bahu belakang. Kemudian bahu depan menyusul dan selanjutnya seluruh badan anak lahir searah dengan paksi jalan lahir. Sekian penjelasan dari kelompok kami Tentang mekanisme persalinan, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.